naikkan ucapan atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Hatinya mengucap mengucap syukur atas kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu pada malam ini. Kami muliakan, kami agungkan diagungkanlah nama, dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Terpujilah Engkau Yesus, diagungkanlah nama-Mu. Sembah, sembah, glory, haleluya, sembah selamanya. Bahwa hidupku sekarang tempatku Tuhan, iblis bahu ku serahkan seluruh hatiku sekarang. Harapan yang baru agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku agar semesta
jadikan aku agar semua bangsa datang. Katakan sekali lagi, bawa hidupku sekarang tepat kudusmu Tuhan. Pimpin bahuku serahkan seluruh penuhi hatiku. Aku agar aku lebih lagi mendengar suara jadikan agar semua baca jadikan aku agar semua bangsa datang. Agar semua bangsa datang. Agar semua bangsa datang. Inilah Tuhan yang menjadikan kerinduan kami, agar kami boleh menjadikan selalu rumah doa, sehingga akan ada persekutuan yang lebih lagi, dan kami mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan kami, dan kami tidak akan terpengaruh oleh keadaan, sehingga kami tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kami boleh disebut rumah doa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan pada segenap seluruh pendoa pagi di saat teduh ini. Kau berikan kekuatan yang baru, roh yang baru, sehingga kami tetap memiliki gairah untuk menyapa Engkau sebelum kami melakukan aktivitas kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami hendak bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan mata rohani kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu lebih lagi ya Bapa, sehingga kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kau urapi hamba-Mu Pak Hendrawan yang akan menyampaikan, biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, apa yang disampaikannya, apa yang dibaca, boleh menguatkan dan mengingatkan kami untuk semakin menempel kepada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya urapan-Mu terjadi pada pagi ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Indra. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 32. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyertai kita lebih banyak. Kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tawarikh
32, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Saya akan saya akan membacakan ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ya, puji Tuhan. Eh, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat ya bahwa Hizkia itu adalah salah satu raja yang pernah memerintah di Yehuda, ya, yang kehidupannya cukup baik, ya, di mana dia hidup benar seperti Daud dan dia berharap kepada Tuhan ya, bukan kepada kekuatan manusia atau rakyatnya, tapi dia menaruh harapnya itu kepada Tuhan. Kerajaan Asyur, kerajaan Asyur itu sudah mengalahkan kerajaan Israel sebelumnya. Jadi kerajaan Israel itu sudah hancur, sudah runtuh ya, ditawan oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini adalah satu kerajaan yang cukup kuat ya. Ibu kotanya itu Niniwe ya. Niniwe itu kalau kita lihat atau kita tahu ya, Niniwe itu satu kota yang sangat besar ya, di mana itu waktu zamannya Nabi siapa Bapak Ibu yang masuk di dalam perut ikan ya, Nabi Yunus ya, di mana waktu itu Nabi Yunus diutus untuk menginjili kota Niniwe, di mana mereka Baik. Tuhan, eh, di mana Tuhan itu ingin menghancurkan kota Niniwe ya, dan Nabi Yunus itu tidak mau karena mereka tahu, karena Yunus itu tahu ya bahwa Niniwe ini adalah musuh bebuyutannya kerajaan Israel dan Yehuda ya, yang menghancurkan kerajaan Israel, dan Yunus tidak mau ya, dia tidak mau me- menginjili atau membuat kota itu bertobat. Tapi bagi Tuhan, Tuhan itu cinta ya kepada semua bangsa, meskipun itu bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia tetap mengasihi ya. Dia berusaha supaya sebanyak mungkin jangan sampai ada orang yang binasa karena kejahatannya. Nah, di sini kita lihat ya, Bapak Ibu ya, yang menyertai eh, kerajaan Yehuda itu adalah Tuhan. Tuhan yang membuat kerajaan Yehuda itu bisa selamat ya, karena masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kerajaan Asyur itu kerajaan yang sangat besar, dia mendatangi Yehuda, dia mengepung kerajaan ini sehingga harapannya kerajaan Yehuda itu akan sama seperti Israel ya. Dan di situ kerajaan Asyur mengirim utusan, ya, rajanya namanya Raja Sanherib, dan dia mengirim utusan untuk mengolok-olok ya segala
apa yang diusahakan oleh Raja Yehuda itu diomong apa yang kalian harapkan gitu ya. Jadi mereka menghina Allahnya Raja Kerajaan Yehuda. Mereka menganggap Tuhan itu tidak akan bisa ya menolong. Kalau kalian apa yang kalian harapkan dari kerajaan dari Raja Hizkia ya. Jadi putusan dari Raja Sanherib ini dia ingin melemahkan semangat dari orang-orang Yehuda. Tetapi kita lihat ya di dalam 2 Tawari 32 ini bagaimana respon dari Hizkia dan bagaimana dia itu percaya kepada Tuhan. Meskipun dia melihat satu ancaman yang besar, tapi Hizkia tetap percaya bahwa yang menyertai dia itu lebih banyak. Ya, kita lihat kata-kata ini kalau kita renungkan ya, ini sama dengan kata-katanya Nabi Elia ya, waktu dia bersama bersama hambanya ya, yang mana mereka dikepung oleh raja-raja ya. Kita mau lihat di dalam sebentar ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 ya. Sorry, bukan Nabi Elia tapi Nabi Elisa. Nah, ketika mereka itu dikepung ya, mereka mau ditangkap oleh Raja Aram ya. Raja Aram itu juga satu bangsa yang besar ya. Jadi dia tahu ya Raja Aram ini bahwa setiap kali dia mau menyerang orang Israel ya, mereka selalu ketahuan ya. Karena Elisa itu seorang nabi dan dia memberitakan apa yang akan terjadi, bagaimana kerajaan Aram itu akan menyerang, selalu ketahuan ya. Sebab Elisa ini seorang sahabatnya raja ya. Dan akhirnya salah satu hamba dari Raja Aram itu ngomong ya, Bapak tahu eh, orang Aram ini mereka bingung ya. Rajanya ini ngomong, ini pasti ada seseorang yang mengkhianati aku ya. Setiap kali saya mau merencanakan untuk menyerang, selalu ketahuan lebih dulu ya. Dan salah satu hamba dari Raja Aram itu ngomong, bukan ya, ini karena Nabi Elisa ya. Nabi Elisa itu bisa tahu apa yang kita ngomongkan meskipun itu dibicarakan pada waktu tidur ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap, mengepung Nabi Elisa. Pada waktu itu kita lihat ya bahwa Nabi Elisa waktu bangun, dia dia melihat bahwa mereka itu sedang dikepung oleh oleh pasukan dari Raja Aram. Dan pasti hambanya itu sangat ketakutan dan dia ngomong ya, waduh celaka ya kita ini akan dibinasakan. Tapi Nabi Elisa ngomong, jangan khawatir ya. Yang menyertai kita itu lebih banyak. Jangan takut ya. Dan pada waktu itu dia berdoa, Elisa, supaya matanya dari hambanya kayak situ celik ya. Dan tampaklah Tuhan membuka mata dari Elisa. Dia melihat bahwa sekeliling gunung itu dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Artinya mereka itu meskipun cuma berdua ya, mereka tidak punya pasukan, tapi mereka disertai Tuhan. Mereka dijaga oleh Tuhan dengan sempurna. Dan ini satu kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Hizkia. Dan apa yang kita pelajari ya di sini ya. Hizkia meskipun dia melihat ancaman yang sangat besar, tapi Hizkia melakukan beberapa langkah yang bijaksana. Ya, yang pertama dia meningkatkan pertahanannya.
Dia memperkuat tembok-tembok Yerusalem, dia membangun benteng-benteng tambahan, dan dia juga memperbaiki segala sumber-sumber air ya, supaya mereka bisa bertahan lebih lama pada saat dikepung. Dan yang kedua yang dilakukan oleh oleh Raja Hizkia, dia berdoa, ya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia melaporkan segala sesuatu yang didengar dari hamba dari Raja Asyur yang mengolok-olok bangsa Yehuda, Allahnya bangsa Yehuda ya. Dan dia menyampaikan ini kepada Tuhan. Terus dan yang ketiga dia meyakinkan pada rakyat Yehuda dengan satu kata-kata yang luar biasa yang sudah kita baca tadi ya. Bahwa yang menyertai kita itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang mengepung atau orang-orang bangsa Asyur itu ya. Terus kemudian kita lihat apa dampaknya atau relevannya dengan kehidupan kita pada saat kita menghadapi tantangan ya. Mungkin tantangan ekonomi ya, kepungan kebutuhan yang luar biasa besar saat ini. Segala macam mungkin sakit penyakit atau segala macam kesulitan yang kita alami di hari-hari ini. Bapak Ibu, kita harus percaya sama seperti Yehuda, sama seperti Raja Hizkia ini, bahwa Tuhan itu ada ya. Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan dan pikirkan. Ya, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita memang tetap harus bekerja ya dengan segiat mungkin, tapi kita juga berdoa sama seperti Hizkia ya. Selain dia berusaha memperbaiki segala macam yang rusak di dalam kerajaannya ya, dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia berusaha juga berdoa. Dan ini yang menjadikan Hizkia itu berhasil dalam mempertahankan kerajaannya. Dan kita lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah dia itu meninggalkan. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke sebentar ya Bapak Ibu. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-20 ayat yang ke-21 ya. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Ya. Di sini kita lihat ya bahwa Tuhan itu bisa berperang ganti kita. Kalau di dalam ayat yang lain ya, di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, di sini tertulis maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Jadi satu malam, Bapak Ibu, malaikat Tuhan itu membunuh 185.000 orang. Dan si Raja Hizkia itu dia tidak berperang apa-apa. Dia tidak melakukan peperangan sedikit pun ya. Dia cuma melakukan jarahan saja ya. Jadi pada waktu mereka keluar, mereka mendapati bahwa
seluruh eh, raja kerajaan Asyur itu mereka melarikan diri ya, dan mereka hanya menjara Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu bisa mengaruniakan keamanan. Dia bisa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebagai penutup, saya sedikit mau bersaksi ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ya. Jadi setiap kali kalau kita itu berpergian ya, kita mesti berdoa ya sama Tuhan. Dia itu eh, secara secara tidak sadar ya, Tuhan itu selalu menyertai ya. Kalau beberapa beberapa waktu yang lalu kita sempat pergi pulang ke kota Nganjuk ya. Nah, di situ di perjalanan itu kita lewat tol ya. Kalau lewat tol kan kecepatannya juga tidak tidak bisa pelan ya. Minimal kalau saya di tol itu sekitar 80 ya, 70-80. Nah, di situ waktu di jalan tiba-tiba saya dengar itu suara gelodak apa di ban itu seperti ada yang nyangkut gitu ya. Dok 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 dok, dok gitu ya. Waduh, ini apa ya? Jadi waktu waktu saya dengar itu, saya langsung otomatis saya lebih pelan dan kemudian saya cari tempat yang aman untuk minggir gitu ya. Nah, waktu itu di sebelah kiri itu ada polisi dan juga truk yang berhenti gitu ya. Saya minggir di depannya gitu. Terus saya cek bannya, ternyata itu ada seperti pir atau apa ya, yang bentuknya yang dari stainless itu cukup besar ya. Itu nancap di ban, dan waktu saya lihat itu saya cabut ya, saya cabut bisa ya. Tapi ternyata puji Tuhannya eh, bannya itu enggak, enggak bocor ya. Jadi waktu saya cabut itu, terus kemudian ada polisi yang datangi ya. Pak, kenapa Pak? Eh, ini Pak, apa saya tunjukkan ban saya kena ini. Oh iya, ini Bapak ini yang sudah yang ketujuh ya, yang ngalami. Jadi banyak bis-bis yang berhenti itu kemungkinan besar mereka juga ngalami yang sama, dan mereka harus mungkin ganti ban. Tapi puji Tuhan ban saya tetap aman ya, enggak bocor. Jadi dan ini sebagai bukti ya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu menjaga kita ya, dimanapun kita berada, meskipun seringkali kita tidak sadar ya. Seringkali kita itu tidak tidak tahu ya bahwa Tuhan itu menjaga. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi satu satu pelajaran buat kita semua ya, bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita ya. Karena itu kalau kita pada malam hari kita mau tidur, kita mau beraktivitas, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukannya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, puji Tuhan, karena waktu firman Tuhan tidak saya perpanjang, semoga menjadi berkat buat kita semua. Saya kembalikan ke host. Pak Lukas suaranya nggak keluar. Tak keluar Pak Lukas. Mungkin problem di itu Pak Lukas. HP-nya mungkin. Jam berapa Bu Penda? Oh iya, baik.
Ya, mari kita akan doa untuk bangsa dan negara. Saya minta tolong Pak Titus untuk memimpin doa bangsa dan negara. Silahkan Pak Titus. Halo Pak Titus. Mungkin Bu Susan, silakan Bu Susan. Amin. Kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk bersaat teduh. Saatnya tiba kami mendoakan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ya Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang saat-saat ini secara ekonomi Tuhan terjadi krisis Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kiranya Tuhan Indonesia Tuhan tetap kuat, tetap bisa Tuhan mengatasi kondisi ekonomi ini ya Bapak. Kami percaya dalam segala hal Tuhan nanti di bulan Oktober Bapak Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya ya Bapak. Kami percaya nanti setelah digantikan oleh Pak Prabowo dan Gibran Tuhan, kami percaya tetap Tuhan dan yang Kau sertai mereka Tuhan di dalam kepemimpinannya Tuhan. Mereka lebih Tuhan, mulai dari jajaran paling atas sampai ke bawah ya Bapak, kami percaya selalu Engkau sertai dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, dengan pemimpin-pemimpin yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi lebih mementingkan kepentingan negaranya ya Bapak. Kiranya Tuhan sertai juga di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, politik Tuhan. Kondisi negara kami tetap aman Tuhan, bisa dikendalikan ya Bapa. Jauhkan dari anarkisme juga. Kiranya Engkau jauhkan juga kepentingan-kepentingan daripada pribadi ya Bapa. Kepentingan yang egois ya Bapa, untuk kepentingannya sendiri Bapa. Tidak mementingkan kepentingan negaranya. Terima kasih Bapak untuk semuanya Bapak, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, Bu Susan, silakan. Terima kasih. Halo. Ya, saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit. Makasih.
Alah, Pak Erik. Pak Erik kok kelihatannya lesu gitu ya? Habis dari mana ya? Selamat pagi semua. Semangat, Pak Erik. Oh, aku ya staf di sini. Iya, iya. Pak Lukas suaranya masih belum keluar ya? Iya, belum bisa. Bu Penda. Iya, belum bisa. Ya, wis. Oke, oke. Kita mau yel-yel dulu ya sebelum kita tutup dalam doa. Ya, minta tolong dibuka semua untuk suaranya. Ya, ya. Oke, ya. Oke, siap ya. Keluarga saat teduh. Be Be strong. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Yes. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta tolong Pak Daniel ya untuk menutup dalam doa. Silahkan Ya, Pak. oke. Kita tundukkan kepala. Terima kasih mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Walau di tengah-tengah himpitan sekalipun Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan rindukan dalam setiap kita untuk senantiasa kita berfellowship dengan Dia. Ada banyak keinginan Tuhan supaya kita aman, damai di dalam hidup ini Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami senantiasa dekat dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, walau di tengah-tengah tekanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan kepada kami Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan, walau kadang-kadang kami tidak menemukan jalan keluar di tengah-tengah himpitan Tuhan. Mampukan kami untuk melihat celah, walaupun sedikit Tuhan. Walaupun lilin itu kecil nyalanya Tuhan, tetapi mampukan kami melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah tekanan yang begitu berat Tuhan. Biarlah yang muncul dalam benak kami adalah kebenaran firman-Mu. Biarlah yang muncul dalam hati ini yaitu ayat-ayat kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk mengkikis habis segala kekhawatiran kami, kecemasan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan menemukan nilai-nilai di dalam setiap ayat-ayat kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya waktu kami mengalami himpitan, yang keluar bukan sumpah serapah, yang keluar bukan cacian makian Tuhan, tetapi yang keluar adalah ucapan syukur senantiasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengalami himpitan tekanan, waktu kami mengucap syukur, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami, yang disediakan di dalam kehidupan kami setiap saat. Ada banyak janji Tuhan yang boleh kami raih di dalam kehidupan kami lewat himpitan tekanan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mau mengatakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau tidak sama dengan Allah-Allah yang lain, Engkau Allah yang dekat dengan hati kami. Dimanapun kami ada Tuhan, Engkau selalu ada. Bahkan dikatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Dunia ini tidak bernama baik, tetapi dunia akan bernama jahat. Tetapi kami Tuhan yang saat teduh ini tetap ada dan tetap percaya kepadamu, berfellowship dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, teguhkan iman kami lebih lagi Bapa, agar kami dapat menghadapi setiap tantangan yang ada Tuhan. Kami tidak menjadi pengecut, tetapi justru kami bisa melewati badai. Kami bisa berdiri di tengah badai, karena ada Tuhan yang menopang kami. Oleh sebab itu sekali lagi, berkat-Mu turun atas saat teduh doa pagi di room ini Tuhan. Supaya kuasa-Mu bekerja dan bekerja lebih lagi ya Bapak. Karena kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami yakin Engkau Tuhan yang menjagai. Engkau tetap Tuhan yang senantiasa ada di balik semua permasalahan kami. Engkau selalu mengulurkan tangan Tuhan. Karena tangan yang berobang paku 2000 tahun yang lalu sampai sekarang pun tetap bisa mengadakan mujizat.
bahkan lebih dari yang kami pikirkan, yang kami doakan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah himpitan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Pak Kimi Tuhan yang beberapa hari ini kena mah Tuhan. Mari urapan-Mu turun. Sama dengan kuasa-Mu, darah Yesus menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Mari urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Sama mereka Tuhan. Mungkin saat ini mereka ada dalam ketidaknyamanan Tuhan. Jauh undur daripada Engkau Tuhan. Jamah mereka Tuhan saat ini Tuhan. Supaya mereka kembali untuk berfellowship dengan Engkau. Untuk senantiasa percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Siang nanti petang hingga malam hari. Hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang akan tetap menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin, 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 amin. Thank you Pak Daniel doanya. Ya, thank you Thank you semuanya. semua. Terima kasih. Ya, Tuhan Ronald, Tuhan Yesus berkati. memberkati. Mari. Pak Eri Sukamto, Pak Erik